manusia syuhada. Satu tingkat di atas orang-orang saleh adalah para syuhada. Mereka menjadi saksi kebenaran, termasuk yang menjadi martir atau gugur di medan pertempuran untuk membela yang benar. Dalam Al-Quran, istilah gugur di medan pertempuran untuk membela kebenaran atau yang benar adalah terbunuh di jalan Allah. Orang-orang yang senantiasa menjalankan dharmanya atau menunaikan kebajikan sepanjang hidupnya juga tergolong syuhada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan berasal dari Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, "Sebagian besar para syuhada umatku adalah mereka yang mati di tempat tidur. Ada orang yang terbunuh di antara dua barisan, tapi Allah lah yang mengetahui niatnya." Jelas sekali bahwa syahid atau mati syahid bukanlah semata-mata pergi bertempur di medan perang, lalu gugur di sana. Jika hanya gugur di medan perang, maka yang mati syahid hanya sedikit. Cobalah kita perhatikan kenyataan hidup ini dengan seksama. Maka yang menjadi tentara itu persentasinya kecil sekali, apalagi di zaman sekarang. Perang tidak lagi mengandalkan banyaknya tentara, tapi kecanggihan peralatan dan mesin perang. Dengan peralatan dan mesin perang, diharapkan bahwa tentara yang gugur sedikit sekali tapi bisa meraih kemenangan. Nah, sejak awal perkembangan agama Islam, Nabi telah mewanti-wanti bahwa jihad akbar atau jihad yang lebih besar adalah jihad untuk mengalahkan hawa nafsu. Jihad nafs, orang Jawa menyebutnya perang untuk mengalahkan hawa nafsu itu sebagai perang sabil. Dalam sebuah suluk ditegaskan bahwa perang sabil bukanlah perang terhadap orang kafir, tapi perang melawan diri sendiri. Ya, perang sabil adalah peperangan yang ada di dalam dada atau kesadaran kita sendiri. Dalam suluk sujina disebutkan bahwa dada atau kesadaran kita sebenarnya merupakan medan laga Baratayuda. Di dalam kesadaran itulah terjadi saling serang dan saling pukul. Sebagai pribadi, tentu kita dihadapkan peperangan yang demikian ini setiap saat. Itulah perang yang nyata-nyata melawan iblis yang bersarang di hati kita. Dan itulah perang sabil yang sebenarnya. Dengan demikian, wajar sekali bila sebagian besar syuhada itu, ya orang-orang sipil atau warga negara biasa yang matinya bukan di medan pertempuran. Kalau di zaman sekarang, pegawai negeri atau aparat pemerintah yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan pengabdian sepenuhnya dan tidak ikut-ikutan korupsi, maka itulah yang disebut mereka yang melakukan perang sabil dan matinya tentu sebagai seorang syuhada. Merekalah yang mengisi surga yang penuh kenikmatan atau surga Aden. Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan bahwa batalnya wudhu syariat ialah keluarnya najis atau hadas dari dalam tubuh, misalnya kentut, buang air, atau bersetubuh. Menyucikannya menggunakan air. Bila seseorang ingin meraih kehidupan surgawi yang lebih tinggi, dia harus berwudu, membersihkan batinnya. Dari apa? Ya, tentu saja dari kotoran batin atau hati seperti sombong, iri dengki, dusta, hianat, dan segenap perbuatan yang tercela, keji, dan mungkar. Wudunya dengan tobat. Tobat di tataran tarekat bukanlah sekedar berhenti dari perbuatan yang tercela yang pernah dilakukan. Tobatnya harus meliputi usaha atau jihad untuk tidak melakukan segala hal yang tercela. Jadi dalam pengertian tobat, tidak harus ada perbuatan tercela dulu baru berhenti, tetapi dari awal telah menghunjamkan niat untuk melakukan segala perbuatan tercela. Ketika pelaku syariat sholat, maka sholatnya itu hanya untuk memenuhi kewajiban agama. Secara lahiriah, sholatnya dilihat orang,
Pada tahap ini, sholat itu tidak mengisi daftar kehadiran. Di tahap inilah kita sering mendengar teman kita berujar, "Plong, sudah, karena saya telah sholat." Saya yang mendengarkan juga ganti menyahuti, "Saya pun ikut plong karena teman saya merasa plong." Ya, kita ikut bergembira karena teman merasa gembira. Kita ikut bersenang karena teman merasa senang. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat yang berupa hadirnya hati dalam mengingat Tuhan, inilah sholat wusta. Masjidnya berupa hati dan jamaahnya merupakan kumpulan kekuatan batin untuk berzikir kepada Tuhan. Imamnya berupa kerinduan terhadapnya, kiblatnya berupa kehadiran Allah di dalam hatinya setiap saat. Dengan demikian, zikirnya terus-menerus terjadi, baik ketika jaga maupun saat tidur. Pada saat berzakat, seorang pelaku tarekat tidak lagi terikat waktu dan nizab harta benda yang dimilikinya. Zakatnya berlangsung seumur hidup berupa kedermawanan. Dengan kedermawanan, boleh jadi dia tidak memiliki lagi nizab harta yang harus dizakatkan. Ia tidak lagi terpaku pada 2,5% dari harta yang harus dizakati. Ia lakukan sedekah manakala ada yang membutuhkan. Dalam Al-Quran disebutkan, "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Puasa ahli tarekat juga sepanjang hayat. Puasanya bukan pada waktu tertentu dan tidak pula menahan diri dari lapar dan haus serta hubungan seksual selama waktu tertentu pula. Puasanya berupa tindakan untuk menahan diri dari perbuatan dosa dan semua perbuatan yang bisa mencelakakan manusia. Jadi, buka puasanya bukan pada saat beduk maghrib, tapi pada saat menikmati surga astral. Nah, yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji secara tarekat tentunya bukan di Mekah yang ada di Jazirah Arab. Ibadah haji di tingkat tarekat bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan harta benda lahiriah. Mengapa? Karena Ka'bah yang dikunjungi ini ada di dalam hati. Inilah rumah Allah yang sejati. Inilah rumah Allah yang harus dibersihkan setiap saat untuk tawaf, itikad, ruku, dan sujud. Di rumah Allah inilah kita senandungkan zikir kepadanya. Bagaimana menurut Wedatama perihal ahli tarekat? Menurut serat tersebut, sembah atau perilaku kebajikan berikutnya adalah sembah cipta alias sembah kolbu. Mari kita cermati bait-bait tentang sembah kolbu. Aslinya bahasa Jawa dan diterjemahkan bahasa Indonesia. Kini, sembah cipta, kolbu, jika dilakukan secara ajak taat azas, juga menjadi laku, yaitu laku besar yang biasa dijalankan oleh narapati. Tepat terangnya pengetahuan ini adalah untuk mengetahui yang mengasuhnya. Bersuci sembah kolbu itu tidak menggunakan air, tapi dengan mengendalikan hawa nafsu. Diawali dengan tertib, teliti, berhati-hati, tetap berusaha dengan tekun hingga menjadi kebiasaan. Itulah teladan untuk kewaspadaan. Pada pandangan yang benar, cara kerja menggapai sasaran haruslah di jalan yang sesungguhnya. Jikalau sungguh-sungguh menjadikan kebiasaan dalam laku yang khusus, laku tetap dalam gembara spiritual, maka terbukalah alam yang lebih tinggi. Serat Wedatama ditulis oleh kalangan Istana Mataram. Oleh karena pendiri Mataram Islam itu berasal dari pengikut Syekh Siti Jenar, maka tidaklah heran bila buku-buku yang mereka tulis tidak lepas dari pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar. Hal ini terlihat jelas pada kandungan serat itu. Bagaimana serat itu memposisikan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang terlalu memosisikan syariat dalam hidupnya digambarkan sebagai santri dul yang berdakwah di daerah Pacitan, lalu ribuan orang mengikuti apa yang diucapkannya. Wedatama memandang bahwa ada laku agama atau perilaku yang lebih tinggi tingkatannya dari syariat alias sembah raga, yaitu sembah cipta.
Ibadah di tingkat ini biasa dilakukan oleh para raja. Ya, inilah ibadah para narapati atau raja-raja di Kepulauan Nusantara. Jika ibadah lahiriah harus suci dari hadas dan najis dengan air untuk berwudu dan mandi, maka bersuci untuk sembah cipta tidak dengan menggunakan air. Bersucinya justru berupa pengurangan terhadap hasrat dan keinginan. Apa maksud sembah cipta, sembah kolbu tersebut? Maksud dan tujuan ibadah kolbu ini adalah mengetahui pengasuh gaib kita sendiri. Perang untuk mengurangi hasrat dan keinginan yang ada di dalam kolbu atau hati. Merupakan perang sabil yang sebenarnya. Inilah jihad akbar, jihad yang lebih besar yang harus dihadapi setiap orang. Syariat pada tataran awalnya juga untuk membangun watak jihad akbar tersebut. Tapi mengapa ajaran-ajaran luhur tersebut tidak sampai merakyat? Mengapa yang merakyat justru ajaran di tingkat syariat yang notabene berada pada posisi sembah yang paling bawah? Ya. Karena syariat adalah bagian sembah yang paling gampang dipakai sebagai alat politik. Lihatlah perbedaan mazhab pada agama Islam. Perbedaan mazhab itu tidak ubahnya perbedaan warna kulit, bentuk mata dan rambut. Perbedaan pada tingkat syariat tidaklah substansial dalam upaya membangun kemanusiaan. Namun, peperangan yang terjadi justru akibat dari perbedaan syariat. Masing-masing pihak merasa yang paling benar dan yang lain salah. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diterapkan oleh Syekh Siti Jenar telah melampaui perbedaan itu. Seluruh manusia diajak untuk bisa menemukan jalan hidupnya. Semua manusia diajak untuk bisa kembali ke hadirat Tuhan. Secara bertahap, manusia diajari membuka rahasia alam. Perlahan-lahan, manusia harus bisa menyikap tabir yang menutupi kebenaran sejati. Manusia harus melangkah dari tahap syariat menuju tarekat, maka jangan heran bila kata tarekat sudah terserap dengan baik di masyarakat Jawa dan berubah bunyinya menjadi tirakat. Pada masa yang lalu, pra tahun 1970-an, hampir setiap anak-anak di Jawa dituntut oleh orang tuanya untuk bisa menjalani tirakat agar bisa hidup mulia. Jadi tidak seperti zaman sekarang, kita seolah-olah didorong untuk potong kompas dalam meraih cita-cita dan tujuan. Tidak ada potong kompas dalam perjalanan alam semesta ini. Yang ada adalah terobosan alias breakthrough. Misalnya untuk mengembangbiakan tanaman, semula kita menggunakan benih atau biji atau bibit setek, tempel, dan cangkok. Sekarang kita bisa menggunakan bibit berupa kultur jaringan. Semua orang melahirkan secara alami, tapi sekarang bisa melalui bedah sesar. Jihad di masa peperangan masa lalu memang bermakna berjuang di medan pertempuran. Sekarang, struktur masyarakat sudah sangat kompleks. Peperangan tidak lagi sepenuhnya berupa pertempuran fisik. Peperangan sekarang lebih banyak terjadi dalam adu kecerdasan dan kepandaian. Kanjeng Nabi Muhammad menyebut peperangan yang lebih besar adalah jihad al-nafs, perang mengalahkan diri sendiri. Iman dan amal saleh dalam tataran jihad adalah perang untuk mengalahkan diri sendiri. Inilah jihad untuk mengalahkan hawa nafsu. Inilah jihad mengurangi hasrat dan keinginan dalam hidup ini. Caranya, kita mulai jihad itu dengan menempuh hidup tertib, teliti, dan berhati-hati. Kemudian, upaya untuk mengendalikan diri kita perjuangkan dengan tekun hingga menjadi kebiasaan dalam hidup ini. Dan akhirnya terciptalah kewaspadaan hidup. Tertib, teliti, dan berhati-hati harus menjadi kebiasaan hidup. Bukan rutinitas dalam menjalani hidup, tapi perjuangan untuk tetap hidup tertib, teliti, dan berhati-hati. Lalu, upaya itu harus didukung oleh kembara spiritual berupa sholat wusta, yaitu hadirnya hati dalam menghadap Tuhan. Artinya, ketika kita menjalankan hidup tertib, ketertiban itu lahir dari hadirnya hati menghadap kepada Tuhan. Teliti dan berhati-hati pun lahir dari sikap hidup menghadap kepada Tuhan. Menurut R. Sujono Rejo, sembah cipta ini
dipahami sebagai upaya menundukkan angan-angan dan hasrat hati agar bisa berjalan sesuai dengan hukum kasunyatan atau kebenaran yang bekerja di alam semesta. Menurutnya, jiwa adalah pancaran cahaya Tuhan di dalam jasad. Maka, jika jiwa tidak dikendalikan, yang terjadi adalah munculnya keinginan tanpa berpijak pada kebenaran, eksploitasi terhadap alam tanpa mempedulikan timbulnya kerusakan lingkungan adalah wujud lepas kendalinya keinginan dan hasrat manusia. Apa yang diperoleh dengan jihad? Dalam bahasa Wedatama, jihad atau sembah cipta adalah usaha untuk mengetahui pengasuh gaib kita sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap orang telah diberi penjaga oleh Tuhan. Sesungguhnya pada setiap diri itu ada penjaganya. Keberadaan penjaga atau pengasuh itu gaib. Mereka meskipun berada bersama dengan diri kita, tapi tidak dapat kita saksikan dengan mata kepala. Mereka memang tidak untuk kita sembah, tetapi kita harus bisa hidup selaras dengan mereka. Mereka pula yang pertama-tama mengasuh keberadaan kita secara gaib. Dalam tradisi Jawa, mereka kita kenal sebagai Kaki Among dan Nini Among. Mereka berdua juga disebut sebagai saudara Marmati, pengasuh yang memberikan kasih sayangnya. Nah, upaya untuk hidup tertib, teliti, dan berhati-hati yang disertai zikir atau meditasi sebenarnya usaha untuk mengenal pengasuh gaib kita. Bila kita sudah mengenalnya, mereka akan membantu perjalanan spiritual kita untuk mencapai kehidupan spiritual di alam yang lebih tinggi. Hasilnya adalah pencapaian Jannah Al-Naim atau surga Eden. Tahap ini pun dalam ajaran Syekh Siti Jenar diabaikan, karena pada tahap ini manusia masih terikat oleh keinginannya walaupun berupa keinginan spiritual. Pada tahap ini pula kita dituntut untuk bisa hidup hening, bening, jernih hati dan pikiran. Namun, bagi yang belum berkuasa untuk menjalani hidup makrifat, sembah cipta merupakan tahapan yang harus dilalui. Tanpa melalui tahap ini, jelas kita kesulitan dalam melaksanakan ibadah di tahap yang lebih tinggi. Dan surga di tahap inilah yang lebih banyak dibeberkan di dalam Al-Quran pada zaman kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Syekh Siti Jenar hidup pada masa 1000 tahun pasca Rasulullah. Maka jangan heran bila yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar adalah usaha melampaui surga yang digambarkan secara material itu.